Halo sob, kali ini kita udah kedatangan warna terbaru dari Adidas Predator League. Penasaran sama reviewnya? Let's go! Oke, sepatu ini memang masuk dalam Adidas Advancement Pack yang dipersiapkan untuk dua pagelaran akbar, yaitu ada Euro dan juga Copa America 2024. Nah, meskipun untuk Predator ini memang bukan menjadi sorotan utama, dimana kalau di paketan tersebut memang akan dihadirkan kembali seri F yang menjadi generasi penerus dari Crazy Face atau seri X. Memang patut untuk ditunggu ya, tapi tetap meskipun Predator ini menjadi figuran, tapi Predator tetaplah Predator. Semakin ganas ya, semakin kesini. Di bagian uppernya sendiri, sepatu ini itu didominasi dengan warna biru dengan sentuhan putih dan juga warna soul red atau warna merah yang ke orange-nan gitu ya. Nah, ini sekaligus menjadi warna keberapa ya? Kalau nggak salah ketiga atau keempat dari serial Predator yang terbaru ini. Dimulai dari Predator 30 yang edisi anniversary-nya, terus ada yang warna hitam orange, ada warna kuningnya juga, dan ya ini sepatu yang cukup nyentrik juga. Dari segi desain, sepatu ini memang menurut gue pribadi terlihat simple aja sih. Branding tri-strip masih tersemat di sisi bagian luar. Kalau area bagian dalam ini adalah bagian teknologinya. Terus di bagian belakang ada tulisan hybrid feel, di sisi lain ada tulisan Predator. Area bagian belakangnya ini dia ada semacam proteksi. Tapi untuk di grade yang kita bahas adalah grade League, ini nggak begitu kerasa banget ya. Terus untuk area bagian tangnya dia ada branding Adidasnya. Dan untuk insole-nya sendiri gue juga suka dengan desainnya karena ini sepertinya mirip dengan Adidas Mutator, antara Mutator atau Adidas Predator yang freak ya, antara dua itu. Dan teranyarnya adalah bagian liningnya ini yang menurut gue cukup unik, dan ini adalah versi low cut-nya ya. Jadi nanti ada juga yang versi high atau yang disebut sebagai Predator Shock. Ngomongin soal material, sepatu ini masih menggunakan sintetis dengan branding hybrid feel. Ya, ini adalah branding yang teranyar dari Adidas Predator untuk yang di grade League-nya. Kemudian selain itu, teknologi strike scale di bagian dalamnya ini juga cukup terasa, walaupun menurut gue semakin hari semakin minimalis sih untuk serial Predator. Ini memang ciri khas dan juga menjadi identitas dari Predator atau tipikal sepatu para playmaker banget. Sepatu ini emang naik berkat penampilan apik dari Jude Bellingham ya bersama Real Madrid yang baru aja menjuarai Liga Champions kemarin melawan Borussia Dortmund. Dan apakah nanti di Euro dia juga akan membawa timnas Inggris menjadi kampion? Kita tunggu. Dan untuk di bagian sisi luarnya ini teksturnya nggak begitu kerasa banget. Dia hanya ada semacam embosan yang menurut gue pribadi ini kelihatan premium juga sih di bagian luarnya. Terus di sini adalah Predator dan area bagian dalamnya ini lembut pol. Enak banget. Dan bahkan gue yang terkejut itu sebenarnya di grade clubnya, karena di grade clubnya itu ternyata area bagian dalamannya itu udah lembut, dan sekarang yang di grade League ini makin lembut lagi. Ini ada paddingnya menurut gue juga cukup nyaman dan ngasih lockdown juga dari area bagian belakang atau back heel-nya. Walaupun kalau kita lihat di bagian belakang ini dia cukup tinggi ya, tapi memang ini mampu untuk menahan kaki kita sehingga lockdown-nya tetap terjaga. Terus area bagian atasnya juga ini enak dari si tangnya. Dia menurut gue tipis-tipis aja, dan untuk bagian uppernya sendiri memang dia memiliki kecenderungan agak kaku, tapi ketika sepatu ini itu udah break in dengan kaki lo atau dipakai terus menerus,
feel-nya bakal enak banget karena gue udah nyobain sepatu ini ketika baru dan juga ketika udah beberapa kali pemakaian, dan ternyata feel-nya memang semenyenangkan itu. Memang di awal-awal feel-nya itu ada beberapa titik tekanan, terutama ketika gue pakai itu ada di bagian tengahnya. Kalau area bagian depannya menurut gue ini dia cukup lebar, jadi pergerakan atau fleksibilitas kaki jari-jari itu masih tetap enak. Tapi bagian tengahnya untuk tipe kaki yang lebar banget kayak tipe kaki gue itu memang ada sedikit tekanan, tapi menurut gue masih aman banget. Kalau bagian belakangnya ini feel-nya lebih enak dibandingkan dengan seri X. Walaupun kalau kita compare memang dia kalah lebar dengan Copa, tapi lebih lebar dari seri X untuk beberapa silo dari si Adidas. Dan kalau kita lihat skema warnanya ini mirip banget dengan Predator Mania di 2022 yang Japan Blue. Ini memang merujuk pada pewarnaan sepatu tersebut ya, yang pernah juga diproduksi kembali di tahun 2020. Dari sisi outsole sendiri, Predator League ini itu dibekali dengan teknologi Control Plate 2.0, yang mana ini akan memberikan pergerakan yang jauh lebih dinamis dengan statnya yang bentuknya ini adalah Tri-Star ya. Semuanya ini dia bentuk segitiga. Untuk di bagian belakangnya ada 4 dan di bagian depannya ini ada 7. Jadi total keseluruhannya ada 11. Secara umum gue suka banget dengan desain dari outsole-nya Predator sekarang dibandingkan dengan beberapa tahun belakangan. Untuk desainnya sendiri ini memang kelihatan lebih fresh, terutama tulisan Predator yang cukup besar di area tengah ini. Nah, untuk bagian depannya sendiri ini juga dia tetap ngasih daya pegas yang maksimal, dan untuk bagian belakangnya ini juga dia tetap menopang kaki kita dengan baik. Jadi secara balance atau keseimbangan itu menurut gue juga masih dapat, dan eksplosivitasnya juga juara banget. Nah, ini untuk dari outsole-nya, dan gue juga udah pernah cobain di lapangan yang sintetis atau mini soccer, itu juga masih enak walaupun memang kalah nyaman dengan tipe outsole yang AG ataupun turf atau artificial grass, karena memang medan tempur dari AG maupun turf ya rumput sintetis. Kalau statnya FG kayak gini bakal jauh lebih enak buat dimainin di lapangan yang alami atau stadion gitulah ya. Dan itu untuk di bagian outsole-nya. Buat lo yang penasaran dengan bobotnya, sepatu ini itu di size 41 ada di angka 253 gram. Memang ini adalah tipe sepatu yang standar ya, dia nggak terlalu ringan seperti seri X, tapi juga nggak yang berat seperti si seri Copa. Jadi memang medium aja, ada di tengah-tengah. Dan selain si warna biru ini, kita juga punya warna lain nih yang masih ready. Ada warna hitam dan juga warna kuning. Jadi kita udah ready 3 warna. Buat lo yang mau dapetin 3 sepatu ini sekaligus, boleh banget langsung mampir ke Sporty ID. Untuk harganya sendiri, sepatu ini itu kita bandrol dengan harga 1.189.000 dari harga retail di 1,4 juta. Lumayan hemat ya. Dan link pembeliannya udah ada di deskripsi. Lo bisa langsung mampir ke marketplace kita, ada di Shopee dan juga Tokopedia. Atau barangkali masih ragu soal size, boleh banget langsung konsultasi ke admin WhatsApp Sporty ID. Dan mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan tentang Adidas Predator terbarunya ini. Buat lo yang punya pendapat lain, langsung aja tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap di Sporty ID, Kiblat Sport Sang Juara.